Halo, kembali lagi bersama kami di Firbi TV. Perkenalkan, nama saya Putra dan rekan saya Raihan. Topik hari ini kita akan membahas mengenai pelanggaran penggunaan pinjaman online terhadap ranah data pribadi. Pembahasan ini akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Pak Rehan. Baik, terima kasih Pak Putra. Seiring perkembangan teknologi, aplikasi pinjaman online semakin banyak digunakan karena menawarkan kemudahan akses. Namun, di balik kemudahan tersebut, terdapat resiko penyalahgunaan atau kebocoran data pribadi pengguna. Padahal, data pribadi merupakan bagian dari hak privasi yang harus dilindungi dan dijamin sebagai hak konstitusional setiap warga. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Baik Pak Rehan. Jadi Pak Rehan, apa sih Pak yang tidak diperbolehkan oleh debt collector atau penagih utang dalam menagih utangnya kepada orang yang pinjam? Dalam melakukan penagihan, penyelenggara pinjaman online maupun debt collector wajib mematuhi ketentuan hukum, etika dan perlindungan konsumen. Mereka dilarang melakukan ancaman intimidasi, penghinaan, maupun menyebarkan data pribadi atau informasi hutang kepada keluarga, rekan kerja, atau pihak lain yang tidak berkepentingan. Penagihan harus dilakukan secara profesional, menghormati hak privasi peminjam, serta tidak menimbulkan tekanan psikologis atau kerugian bagi peminjam. Nah Pak Rehan, lalu landasan hukum apa Pak yang digunakan pada saat pinjol tersebut masuk dalam ranah data pribadi? Nah, jadi perusahaan peminjaman online tidak diperbolehkan menggunakan atau menyebarkan data pribadi tanpa persetujuan pemiliknya, termasuk menghubungi keluarga, rekan kerja, atau pihak lainnya untuk melakukan penagihan. Tindakan tersebut dapat melanggar Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi yang mengatur hak pemilik data, kewajiban pengendali data, larangan penyalahgunaan data pribadi, serta sanksi bagi pihak yang melakukan pelanggaran. Undang-undang ini bertujuan melindungi keamanan, kerahasiaan, dan hak setiap pemilik data pribadi. Nah kalau begitu Pak Rehan, bagaimana caranya untuk mencegah hal tersebut bisa terjadi Pak? Jadi, masyarakat tidak perlu menerima praktik penagihan yang melanggar hukum. Jika mengalaminya, segera simpan bukti seperti tangkapan layar percakapan, rekaman telepon nomor penagih, nama aplikasi pinjaman online, dan pesan yang diterima. Bukti tersebut dapat digunakan untuk melapor ke OJK, Komdigi, atau kepolisian apabila terdapat ancaman fisik maupun pemerasan. Dasar hukum yang dapat digunakan antara lain Pasal 368 KUHP yang di dalamnya ada pasal pemerasan dan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang informasi dan transaksi elektronik atau yang disebut ITE sesuai dengan jenis pelanggaran yang terjadi. Selain itu, masyarakat juga dapat berkonsultasi dengan ahli hukum untuk memperoleh pendampingan yang tepat. Baik, namun Pak Rehan, apakah ada konsekuensi ataupun sanksi yang dijatuhkan pada perusahaan pinjol ataupun debt collector jika mereka meneror melalui ranah pribadi tersebut Pak? Melalui Peraturan OJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan, khususnya Pasal 62 melarang pelaku usaha melakukan penagihan dengan kekerasan, ancaman, atau tindakan yang mempermalukan konsumen. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenakan sanksi administratif, mulai dari denda hingga 15 miliar sampai dengan pencabutan izin usaha. Dan menurut Pasal 30 Ayat 2, Junto Pasal 46 Ayat 2 Undang-Undang ITE, dengan ancaman pidana penjara paling lama 7 tahun dan atau denda paling banyak 700 juta rupiah. Baik, terima kasih banyak Pak Rehan atas wawasan yang sangat bermanfaat ini. Semoga ini bisa menambah pemahaman kita semua. Nah pemirsa, jika Anda mengalami persoalan serupa atau ingin berkonsultasi lebih lanjut mengenai masalah hukum lainnya, Anda bisa mengunjungi www.firbilawfirm.com atau www.konsultasihukum.co.id. Sekian dan terima kasih.